Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan, Dok. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi buat teman-teman residen semua. Ya mungkin kesempatan kita pagi ini untuk kuliah subuh. Kita pagi ini membicarakan tentang shoulder dislocation dulu ya, yang lebih sering terjadi pada trauma-trauma dislokasi pada muskuloskeletal. Nanti mungkin kalau ada waktu berikutnya tentang elbow dislocation bisa kita lanjutkan. Oke, mungkin teman-teman sendiri ada yang tahu ini apa kelainan apa pada foto X-ray ini? Yang ini adalah foto X-ray normal ya. Jadi mungkin teman-teman sendiri sudah sering ikut pada saat jaga ketemu pasien dengan mengeluh nyeri bahu, riwayat jatuh, studi X-ray. Ternyata di sini waktu dilihat ini salah satu dari X-ray normal. Jadi komponen dari kalau kita bicara tentang shoulder dislocation, kita harus tahu dulu tentang anatominya. Jadi untuk shoulder dislocation sendiri atau dislokasi pada sendi glenohumeral, so yang namanya itu terdiri dari dua, ada glenoid dan humeral. Humerus di sini komposisi dari penulangannya itu ada tulang dari humeral head, di mana humeral head itu seperti kepala mangkok. Jadi dia merupakan sendi yang paling bebas pergerakannya, salah satu sendi yang paling bebas pergerakannya di tubuh kita. Dan dia berartikulasi dengan glenoid. Glenoid itu merupakan bagian dari scapula. Nah, glenoid itu sendiri kalau secara anatominya dia anteversi sekitar 30 sampai 40 derajat. Dan si humeral head itu sendiri dia retroversi. Sehingga mereka kalau misalnya kita lihat dari sisi samping terlihat si humeral head-nya seperti mengarah ke belakang sedikit. Ya. Nah, gimana sih sebenarnya terjadinya persendian dari glenohumeral itu sendiri? Jadi glenohumeral itu terdiri bukan cuma dari tulang-tulangnya ya, seperti di femur, hip femur, atau dari mungkin dari patella. Dia lebih banyak 70% merupakan bagian dari soft tissue, di mana di sini terdiri dari labrum. Kalau labrum itu bahasanya artinya bibir. Jadi bibir yang memegang dari memegang dari sendi humeral head-nya dan kepada glenoid, di mana di sana labrum itu hampir 60% dari humeral head itu masuk ke dalam labrum. Nah, di sebelahnya ada kapsul dan di sekitarnya terdapat beberapa ligamen-ligamen dari glenohumeral ini sendiri. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar di sebelah kiri. Itu hampir 70%, 80% dari humeral head itu masuk ke dalam labrum ya. Nah, di sekitar labrum terdapat glenohumeral ligamen. Dan kalau pengen lihat dari sisi potongan lateralnya, labrum sebelah kanan itu ada labrum anterior, posterior, superior, dan inferior juga. Di mana karena tadi posisinya glenoid itu anteversi 30 derajat dan humeral head itu retroversi, sehingga sisi yang paling tebal itu adalah sisi bagian superiornya. Karena kalau yang menurut slidingnya humeral head itu lebih sering ke arah depan ya. Nah, kalau kita bicara tentang glenohumeral joint dislocation, sendi bahu itu ada stabilizernya juga. Stabilizer maksudnya yang menentukan apakah bahu kita itu stabil atau tidak, di mana dia ada statik dan dynamic. Untuk statik stabilizernya atau yang tidak bergerak gitu ya, merupakan dari labrum, dari kapsul, dan dari tulangnya sendiri. Kalau untuk dynamicnya yang bergerak itu ya dari pergerakan otot-otot yang ada di sini. Di sini pergerakannya kan paling luas ya. Saat tadi saya bilang salah satunya shoulder paling luas. Jadi pergerakan otot-otot seperti pergerakan rotator cuff, pergerakan otot-otot humerusnya, termasuk glenohumeral ligamen, dan juga
dari coracoacromia atau acromioclavicular joint-nya juga termasuk dari dynamic stabilizer-nya. Nah, kalau misalnya terjadi glenohumeral joint dislocation, berarti salah satu dari stabilizer-nya terganggu. Nanti tergantung dari mechanism of injury-nya bagaimana. Kalau untuk shoulder ini, yang paling sering ada mechanism of injury-nya adalah direct dan indirect, di mana direct seperti misalnya ada benturan ke bahu langsung, itu jauh lebih jarang. Yang paling sering kita ketemu adalah indirect, di mana mekanisme injury paling sering untuk anterior dislocation itu adalah fleksi dan external rotasi. Nah, kita lihat kalau untuk tipe-tipe dari dislokasi itu sendiri, untuk bahu ada anterior, posterior, inferior, dan habitual, di mana 95% lebih itu anterior, 5% itu posterior, kurang lebih dari 1% lah itu inferior, dan sisanya adalah habitual. Gimana kita membedakannya? Kalau anterior, posterior, inferior itu adalah traumatic dislocation, jadi paling sering acute dislocation. Artinya ada suatu mekanisme dari injury atau trauma yang menyebabkan dislokasi tersebut. Sedangkan habitual itu tanpa perlu adanya trauma bisa copot sendiri, bisa dislokasi sendiri. Itu disebabkan karena adanya kelemahan dari stabilizer tadi tersebut. Apakah ada kelemahan atau ada laxity. Nah, nanti itu akan berkaitan dengan dislokasi yang berulang yang akan terjadi ke depannya. Nah, kalau untuk anterior dislokasi itu sendiri, itu sebenarnya terbagi untuk subcoracoid yang ke anterior dan subglenoid, di mana kalau subcoracoid itu posisinya adalah di bawah dari coracoid, di sekitar coracoid dislokasi dan masih di sekitar tulang yang menonjol ini coracoid. Sedangkan subglenoid itu dia untuk dislokasinya udah sampai di bawah dari glenoidnya sendiri, ya. Nanti kita lihat ya bagaimana bentukan gambaran X-ray-nya. Nah, tentu untuk menegakkan diagnosis dislokasi bahu, selain dari anamnesis kita harus masuk ke pemeriksaan fisik. Jadi dari pemeriksaan fisik tentu tidak standar pemeriksaan fisik ortopedi adalah look feel move, di mana dari look tampak adanya flattening dari shoulder, adanya bagian deltopectoral areanya yang berisi, ada lipatan di axillary fold, dan ada sulcus sign. Ini bisa kita lihat pasien biasanya datang dengan elbow fleksi dan arm in slight abduction. Jadi saling menopang tangannya, dan kita bisa lihat sulcus sign. Sulcus sign itu di mana dari acromion ke bagian shoulder-nya itu seperti ada bolongan atau jeglokan. Nah, itu biasanya kita bandingkan kiri dan kanan. Ya. Dan kalau misalnya yang anterior biasa teraba di bagian deltopectoral, humeral head-nya. Untuk feel, tentu yang kita cek adalah pain, nyeri. Biasanya pasti nyeri karena terjadinya dislokasi, itu adanya tadi disruption dari stabilizer itu sendiri, yang mana ada tulang dan soft tissue, tentu menyebabkan nyeri. Dan paling sering cedera saraf yang terkena adalah axillary nerve, karena dia lewat di bawah dari sendi glenohumeral itu sendiri. Dan untuk motoriknya tentu kita tidak bisa periksa, karena untuk axillary nerve itu dia mempersarafi dari otot-otot deltoid, di mana deltoid fungsinya untuk shoulder abduction, abduksi dari shoulder, dan itu udah pasti terhambat karena ada dislokasi, sehingga salah satu yang kita cek adalah distribusi dari sensoriknya, di mana lateral proximal arm. Paling sering 80% itu, bukan 80%, 92% itu dia cederanya adalah neuropraksia atau tertekan atau tergencet. Jarang sekali yang menyebabkan dia terputus. Biasanya kalau sudah terjadi terputus, itu bersamaan satu bandel brachial plexus juga terjadi cedera. Untuk movement, tentu adanya terbatasan dari pergerakan sendi shoulder. Nah, ada beberapa specialties yang bisa kita lakukan. Mungkin gampang ya kalau misalnya untuk shoulder dislocation ini.
dari klinis sendiri sudah bisa kita tegakkan dan dari anamnesis dan pengamatan fisik. Namun ada beberapa tes yang mungkin bisa kita lakukan seperti Dugas tes. Jadi pasien dengan posisi elbow flexion, di mana sendi yang terkena, kita suruh memegang bahu sebelah kontralateralnya, lalu kita suruh pasiennya untuk menekankan sikunya ke badan, dan pasien tidak bisa karena tidak bisa dan mengeluh nyeri yang sangat hebat. Lalu berikutnya ada Hamilton Roller Test, di mana Hamilton Roller Test ini harus menggunakan penggaris. Itu kalau pada pasien normal itu aktif dari lateral condyle dari distal humerus itu tidak bisa menyentuh dari acromion. Namun pada pasien dislokasi penggaris akan menyentuh dari lateral condyle dan pada acromion. Nah, berikutnya yang paling penting itu adalah pemeriksaan penunjang, di mana sebenarnya ya untuk dislokasi shoulder itu sendiri ada beberapa pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen yang harus dilakukan. Nah, paling jarang kan kita ngelakuinnya ya, karena kita lihat hanya dari X-ray dan kadang, loh kok saya nggak tahu ini dislokasi atau bukan. Nah, ini perbedaan antara X-ray true AP dan X-ray AP biasa. Kalau X-ray AP biasa kan dari depan ya, dari anterior langsung ditembakkan ke arah shoulder. Nah, kalau untuk shoulder AP ini, true AP, itu X-ray-nya 30 derajat ke arah luar seperti foto ini. Karena tadi glenoid itu dari scapula kan dia anteversi 30 derajat. Jadi kita menghilangkan si anteversi tadi itu sehingga kita mau melihat true AP dari glenoid itu. Supaya apa? Karena kalau misalnya kita mau melihat ronsen AP, kita akan melihat integritas antara head of humerus dan glenoid itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat kan kalau dari gambar sebelumnya glenoid dan humerus itu satu alignment di mana ya kurang lebih 80% dia ada di anterior, di atas, di superior dari glenoid, posisi glenoid humerus. Namun kalau misalnya terjadi anterior dislocation dari shoulder, posisi dari humeral head itu sudah berada di bagian inferior kalau dari gambar glenoidnya itu sendiri. Ya, tadi ada dua seperti pilihannya. Dia bisa berada di subcoracoid, di bawah coracoidnya, atau ya dia berada di infraglenoid, di bawah dari glenoidnya sendiri. Ini dua tipe paling sering dari anterior dislocation dari shoulder. Kita bisa lihat di sini glenoidnya ada berada di atas dari humeral head. X-ray berikutnya yang paling penting adalah axillary view, di mana kita mau melihat posisi dari dislokasinya ke arah anterior atau posterior. Di sini ini foto normal dari axillary view. Kita bisa lihat di sini ada glenoid, di sini humeral head. Nah, di sini satu contoh dislokasi dari anterior kan, anteriornya ke atas, di sini posteriornya ke bawah. Ini kan pastinya tidur ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau bingung misalnya masih beberapa orang yang laxity atau beberapa orang yang subluxation atau dislokasinya tidak terlalu terlihat, mungkin pada foto AP aja sangat cukup sulit ya membandingkannya ya. Kita dengan axillary view pasti akan kelihatan. Nah, jadi di sini langsung terlihat bagian anterior dan bagian posterior. Di sini kita juga bisa lihat ini humeral head-nya dengan glenoid-nya ada bersinggungan. Nah, di sana kan ada seperti defek tulang ya. Nah, itu biasanya disebut heel succussion namanya. Nah, foto berikutnya yang harus juga dilakukan adalah scapular wide view. Di sini juga kita bisa melihat kalau misalnya dislokasi ke anterior, dia posisinya lebih ke medial kalau dari foto scapular wide view ini. Ya, jadi besok kalau misalnya ada dislokasi dari shoulder, itu minimal 3 foto ini harus sudah ada ya. Karena apa? Karena dislokasi dari shoulder itu bukan cuma ke anterior. Kalau misalnya bisa kita lihat ya enak, gampang ya.
Tapi kalau misalnya tidak bisa kita dari foto shoulder AP-nya sulit, apalagi pasnya gemuk misalnya ya. Nah, dua foto ini sangat membantu. Kalau misalnya pasiennya gemuk atau pasiennya laxity itu sangat sulit loh dari klinis. Apa dari klinis ya. Kalau dari X-ray juga pastinya kiri kanannya ada tidak apa namanya ada laxity, biasanya fotonya sulit dilakukannya. Tapi pasien nyeri nggak bisa gerak bahunya ya. Nah, bagaimana kita melakukan treatmentnya? Nah, mungkin untuk acute dislocation dari shoulder itu bisa kita lakukan dalam intraarticular lidocaine, bisa kita lakukan bius lokal, atau ya kita lakukan dengan dalam sedasi. Biasanya pasien-pasien kandidat untuk dilakukan bius lokal adalah pasien-pasien yang low demand, maksudnya bukan orang-orang yang kuat otot-otot shouldernya. Karena kalau misalnya pasien yang muda dan pasiennya aktif, apalagi otot-otot sekitar bahunya masih kuat, itu akan sangat sulit apabila akan sangat sulit, apalagi kalau pasiennya nyeri ya. Kalau pasiennya nyerinya hebat dan kita tidak bisa menangani nyerinya dengan baik, itu akan sangat sulit melakukan reposisi tertutup tanpa adanya masalah relaksan atau pasiennya tanpa tidur. Karena kalau dia nyeri, dia akan mengkontraksikan otot-ototnya. Sehingga tadi kan salah satu stabilizer dari shoulder itu adalah otot-otot sekitar yang dinamiknya adalah otot-otot sekitar shoulder. Apabila dilakukan kontraksi tentu tidak akan masuk, sulit untuk kembali ke dalam. Nah, biasanya yang kita lakukan intraarticular justru pasien-pasien yang tua, pasien-pasien yang biasanya perempuan atau yang orang tua yang sudah tidak sulit dikembalikan posisinya. Dan lebih enaknya adalah kalau misalnya intraarticular lidocaine ini kita bisa langsung cek setelah kita reposisi fungsi neurovaskularnya baik atau tidak. Pastinya kita suruh menggerakkan jari-jarinya dan bisa kita suruh langsung lakukan pergerakan jari-jari distal dari neurovaskularnya apakah baik atau tidak. Sedangkan untuk pada pasien dalam sedasi kita baru bisa ceknya setelah pasiennya bangun ya. Nah, kalau misalnya pada initial reduksinya itu gagal, kita lakukan dalam sedasi ya, kalau misalnya dicoba. Kalau ternyata dalam sedasi dan analgetik juga masih gagal, kita lakukan deep general anesthesia. Dan apabila deep general anesthesia juga masih gagal, berarti soft tissue injury atau bony injury yang terjadi cukup masif, kita baiknya lakukan open reduction. Ya. Nah, beberapa teknik yang biasa kita pakai untuk melakukan reposisi, intinya apapun teknik yang kita pakai adanya traction dan counter traction. Apakah menggunakan bantuan seperti ini, menggunakan traction dan counter traction, atau bisa menggunakan Hippocrates method kalau misalnya tidak ada. Namun cuma Hippocrates method ini sudah jarang dilakukan ya. Stimson teknik itu kita gunakan beban gradual traction juga. Jadi pastinya kita suruh tidur, kita taruh beban di tangannya. Cuma ini cukup sulit karena satu kita nggak punya meja setinggi ini. Yang kedua itu biasanya pasti nyerinya masih belum berkurang, jadi sulit untuk kembali. Nah, lalu ada Cocker teknik. Cocker teknik yang lumayan sering kita lakukan. Jadi pada saat yang pertama pasien elbow kita lakukan elbow traction dan kita lakukan external rotation. Dan pelan-pelan kita lakukan adduction sambil pada saat kita lakukan adduction kita lakukan internal rotation. Jadi kita kembalikan gayanya. Tadi kan kalau untuk anterior dislocation yang paling sering itu dia adalah internal rotation dan abduction. Nah, kita kembalikan dengan Cocker teknik. Lalu salah satu yang paling sering juga adalah Milch maneuver, di mana pasien sambil supine, kita lakukan traksi pada elbow-nya, kita lakukan perlahan external rotasi dan abduksi dari shoulder-nya. Nah, setelah apapun teknik yang kita pakai untuk melakukan reposisi,
Setelah itu lakukan imobilisasi. Nah, jadi di sini ada perdebatan ya, apakah imobilisasinya menggunakan arm sling atau harus menggunakan valve bandage. Sebenarnya dalam prinsipnya adalah apapun prinsip yang mau dipakai untuk melakukan imobilisasi, melakukan arm sling atau melakukan valve itu minimal 3 minggu dan harus melakukan restriksi dari movement, terutama abduction dan lateral rotation. Karena tadi mekanisme paling sering terjadinya shoulder dislocation adalah abduction and lateral and external rotation. Jadi dua itu yang harus paling sering kita hindari. Namun ya tadi apabila pasiennya paham, pasiennya mengerti, dewasa misalnya ya, kita bisa lakukan dengan arm sling saja secara kurang lebih 3 minggu. Tapi kalau misalnya pasiennya masih anak-anak, tidak kooperatif, mungkin valve bandage bisa kita lakukan ya. Nah ini sebenarnya ada teknik, saya nggak tahu mungkin udah familiar atau belum, ada teknik yang udah pernah saya coba sendiri, dan tekniknya gampang, simple, dan bisa dilakukan pada pasien-pasien akut dislokasi shoulder, itu namanya Davos Technique. Jadi tidak perlu analgesia dan tanpa perlu kita lakukan reposisi. Jadi pasiennya sendiri yang mereposisi dirinya. Tapi syaratnya pasiennya satu harus akut dislokasi akut dan yang kedua pasiennya harus kooperatif. Nih, tekniknya sangat gampang. Jadi pasien diposisikan duduk seperti ini, di mana kan tadi kan posisi sendinya, posisi bahunya itu ke bawah ya. Jadi kita suruh memegang siku seperti lutut seperti mau duduk, lalu tangan yang memegang lutut itu kita fiksasi. Biasanya sih dengan ini ya, dengan lakban atau dengan kasa kita fiksasi. Nah, nanti pastinya suruh relax sambil duduk begitu. Lalu kita sebagai satu ininya, dokternya kita pegang bahu dan tangannya. Pasiennya disuruh lean backward. Jadi disuruh balik ke belakang sendiri pelan-pelan. Kita tidak perlu kita bantu, pasiennya saja yang menggerakkan badannya sendiri. Nah, itu dia akan mengembalikan sendiri si sendi bahu ini ke soketnya. Ini sudah pernah saya coba sendiri pada pasien-pasien yang kooperatif ya. Itu cukup gampang dan painless. Karena tidak ada paksaan dari kita yang melakukan traksi. Yang biasanya bikin sakit kan karena kita traksi ya. Nah ini pasiennya sendiri yang disuruh melakukan traksi. Jadi dia tidak sakit dan hasilnya cukup baik. Namun pada pasien-pasien yang tidak kooperatif misalnya ya ibu-ibu biasanya ya. Saya pernah nyoba ini juga gagal pada ibu-ibu. Karena ibu-ibu terus cukup sulit mengontrol ototnya ya. Lebih sering pada bapak-bapak lebih gampang dan orang muda. Ini bisa dicoba cara ini sebelum misalnya nanti kalau gagal ya baru kita lakukan kalau sedaction dalam sedasi tadi ya. Ini tanpa perlu bius, mungkin kita kasih analgetik ya. Ini mungkin teman-teman bisa coba nanti sendiri di GD kalau misalnya ada akut dislocation. Syaratnya harus akut, jadi baru jatuh. Ini cukup painless dan cukup gampang dilakukan. Nah, apa sih komplikasi yang paling sering terjadi? Ya, komplikasinya itu bisa terjadi pre dan post reduction ya. Yang pertama tadi saya bilang neurovascular neuropraksia. Dan biasanya dia akan kembali sendiri ya kalau hanya neuropraksia. Yang paling sering terjadi kedua adalah fracture atau patah tulang. Jadi kita tahu ada osteologi, ada humeral head dan glenoid. Bisa terjadi bungkard lesion kalau misalnya terjadi soft tissue injury-nya namanya, nanti mungkin kita bahas di waktu yang lain ya. Dan atau ada fraktur pada greater tuberosity, tapi paling sering itu heel sac. Heel sac itu tadi humeral head-nya itu terkena di glenoid sehingga dia terjadi fraktur. Dan juga paling sering itu terjadinya injury di rotator cuff dan paling sering pada usia di atas 40 tahun. Dan kalau orang yang lebih muda itu terjadinya avulsi dari kapsul dan labrum. Nah, tadi kita anterior, mungkin posterior. Posterior ini lebih jarang ya.
Ini cuma sekitar 1-2%, dan paling sering miss. Karena fotonya kesannya normal tadi, nanti kita lihat ya. Biasanya paling sering ya pada pasien-pasien kejang atau jatuh pada siku yang difleksi dan diaduksi. Jadi ada force yang mendorong dia ke belakang atau direct blow. Nah, biasanya itu paling sering miss karena gambarannya kayaknya normal kalau misalnya kita tidak bisa melihatnya dengan baik ya. Nah, makanya penting sekali clinical examination-nya. Karena dari clinical examination itu kelihatan. Jadi dia ada prominence dari humeral head-nya di bagian posterior. Itu kelihatan banget pada pasien-pasien posterior dislocation. Ya, di mana sulcusanya juga positif, namun shift toward ke belakang kalau untuk posterior dislocation ini. Nah, armnya ada adduksi dan internal rotasi, cuma biasanya sih posisinya masih tetap lurus ya kalau misalnya posterior dislokasi ini ya. Nah, intinya pasien itu lebih prominent. Yang paling gampang itu diraba adalah humeral head-nya teraba di bagian posteriornya. Nah, dari gambaran X-ray ini itu kadang terlihat normal. Kalau misalnya tidak biasa melihat foto X-ray normal, mungkin bilang oh ini normal gitu. Nih kita lihat ya. Ini seperti normal ya. Padahal ini nggak normal. Kenapa? Ya, satu bisa normal sih bisa. Kalau memang anatomical variance dari pasiennya itu seperti ini. Nah, biasanya memang kita cek kiri kanan, tapi ini normal karena tidak normal karena gambarannya humeral head-nya seperti gambaran light bulb. Biasanya kan humeral head bentuknya seperti stick golf ya. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini, itu ada abnormal karena dia fotonya sudah menjauh, sudah mengarah ke arah foto. Jadi posisinya sudah lebih dekat sehingga dia bentukannya seperti bulat. Kalau yang tadi AP kan dia lebih seperti stick golf. Dan yang kedua dia ada widening atau pelebaran dari glenohumeral joint-nya. Nih, seperti ini. Glenohumeral head-nya melebar. Biasanya bilang kan dulu pernah ada yang bilang ini subluxasi. Sebenarnya bukan subluxasi sih. Karena mungkin belum pernah lihat aja ya gimana humeral head gimana posterior dislocation ini. Mungkin ya itu kalau misalnya teman-teman yang baru belum pernah jalan mungkin kesannya ini normal sih shouldernya gitu ya. Kalaupun paling sulit ya ya kalau dokter kita sebagai dokter bedah atau residen ortopedi harus tahu sih sebenarnya ya posterior dislocation ya. Kalau untuk dokter umum mungkin ya triknya dibandingkan kiri kanannya. Kalau bentuknya yang sebelah satu udah bentuk kayak bola lampu ya itu apalagi klinis yang mendukung itu paling mungkin sih posterior dislocation. Tapi tadi pitfall-nya paling sulit dari klinis kalau orang gendut banyak lemak. Nah, makanya tadi satu lagi pentingnya foto dari axillary view dan scapular wide view-nya. Nah, untuk scapular wide view perbedaannya sama anterior. Kalau anterior tadi dia ke sisi medial lebih dekat ke arah ribs-nya. Kalau ini dia ke sisi lateral, sisi luar. Nah, ini mungkin nggak terlalu jelas juga ya dari foto axillary view-nya. Dia kalau tadi axillary view dia anterior ke arah atas, dia sekarang ke arah bawah dari si glenoid itu. Nah, gimana manuvernya? Ya paling kalau untuk posterior shoulder dislocation sih nggak terlalu banyak ya manuvernya. Paling sering ya traction contact traction. Nah, berikutnya ada yang lebih jarang lagi, luxatio erecta atau inferior dislocation. Ini paling jarang, cuma biasa terjadi dan biasanya dia paling severe karena kalau luxatio erecta biasa diikuti dengan neurovascular injury. Salah satunya misalnya ada brachial artery rupture juga atau brachial plexus injury. Nah, jadi dia si humeral head itu copot dan jatuh ke aksila ke bawah. Dan dia pasiennya tangannya terfiksasi dalam posisi abduksi. Gimana sih mekanismenya? Itu pada hyperabduction. Jadi abduksi yang sangat berlebihan seperti lever arm-nya nyangkut, lepas, robek soft tissue sekitar stabilizernya dan humeral head-nya jatuh ke bagian inferior. Nah, mungkin kita lihat ya seperti ini.
Jadi pasien hyperabduction biasa jatuh atau biasa ada injury seperti ini, dan dia jatuh ke bagian inferior. Nah, ini biasanya pasien datang sudah dalam posisi seperti tadi, lock in almost full abduction. Jadi diagnosisnya gampang. Ya. Dan kita bisa raba di bawah aksila itu, humeral head-nya teraba. Nah, seperti ini posisinya datangnya. Ini biasanya pada pasien-pasien high mechanism injury, dan biasanya itu paling sering salah satu cedera yang mengikuti adalah cedera kepala. Nah, di mana makanya itu pasiennya biasa nggak sadar. Nah, tapi kalau misalnya nanti pas dapat pasien tidak sadar, terus tangannya kok begini ya, nah itu berarti luxatio erecta ya. Nah, ini kita bisa lihat humeral head-nya ada di bawah glenoid coracoid dan posisinya ke anterior for abduction. Nah, gimana cara reduksinya? Ya sama, traction and counter traction. Jadi kita lakukan counter traction ke arah inferior, lalu kita lakukan traction ke arah superior, lalu kita kembalikan ke posisi semula. Bagaimana untuk treatment manajemen post-op-nya? Sama untuk anterior, posterior, dan inferior dislocation. Ya mungkin segitu dulu untuk dislokasi dari glenohumeral joint. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Dok atas materi yang kamu berikan. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya Dok, itu untuk sesi diskusi. Mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman dari PPDS Bedah PPD, jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau di chat. Baiklah, apakah ada dari teman-teman dan rekan-rekan presiden baik bedah umum ataupun yang bedah ortopedi yang sempat hadir? Mungkin mau ngasih take home pay dikit ya, take home pay message sedikit ya. Nanti buat teman-teman kalau misalnya sudah sudah praktek ketemu pasien dislokasi shoulder itu, apalagi yang akut ya. Tadi boleh dicoba itu teknik Davos, gampang, mudah, dan nggak perlu effort. Nanti deh kapan-kapan mungkin kalau kita ada waktu kita coba gimana metodenya. Karena saya udah coba sendiri waktu itu, kayak ya pasiennya masih muda, jatuh, coba pegang siku, tarik belakang, langsung masuk. Tapi juga memang untuk edukasinya ya, shoulder dislokasi itu meskipun dia sering dan dia selalu paling gampang, dia paling sering terjadi rekurensi. Jadi karena ya tadi dia banyak banyak stabilizernya. Kalau satu aja terganggu, itu dia akan bisa sering terjadi rekurensi lagi gitu loh. Baik Dok, terima kasih Dok. Mungkin tadi udah ada yang resen Dok. Mungkin silakan kepada Dokter Amol Halil. Jadi silakan kepada Dokter Amol Halil untuk bertanya, Dok. Assalamualaikum Dokter Dede, Dokter Waldi izin bertanya. Baik, silakan Dokter Waldi. Ya, terima kasih Dok atas ilmu yang diberikan pagi ini. Kami ingin menanyakan Dok, untuk dislokasi yang habitual yang Dokter ceritakan tadi, karena ada kelemahan daripada otot stabilizer, itu kan bakal akan sering terjadi kepada pasien. Apakah dari kita ada tindakan surgery Dok untuk
menstabilisasi otot-otot stabilizer itu, sehingga di kemudian hari mungkin kejadian dislokasi habitualnya bisa minimal atau tidak terjadi lagi, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Dokter Waldi pertanyaannya ya. Oke, jadi sebenarnya habitual itu term yang kita pakai pada pasien yang terjadi dislokasi tanpa adanya trauma misalnya. Jadi dia sebenarnya itu ada termnya ya, kalau di ortopedi itu TUBS sama apa ya panjangannya ya. Habitual itu dia AMBRI namanya. AMBRI itu kepanjangannya multidirectional bilateral. Intinya AMBRI itu habitual itu terjadi karena adanya kelainan dari otot-otot stabilizer, salah satunya kapsul ya. Nah, jadi dia nggak perlu trauma, misalnya lagi jalan, lagi bergerak sedikit lepas, dan dia biasanya kasnya bisa balik sendiri, nggak perlu direposisi. Nah, dan dia bilateral kiri kanan ya. Ada sih cedera, ada sih operasi surgery yang bisa kita lakukan. Jadi karena tadi dia paling sering itu di bagian kapsul di bagian inferior, itu kita bisa lakukan tindakannya namanya plication. Jadi kita kuatkan, kita kencangkan otot-otot kapsul-kapsul di bagian inferior itu supaya dia tidak terjadi dislokasi lagi. Nah, kita di sini tuh sebenarnya harus membedakan antara habitual dan recurrent dislocation. Kalau habitual itu tadi dia tidak ada riwayat trauma, dia bisa lepas sendiri, bisa masuk sendiri. Tapi kalau recurrent dislocation, dia pernah ada riwayat trauma, pernah ada riwayat dislokasi, misalnya 1 tahun lalu 1 tahun ini dia kembali lagi, dalam 1 tahun itu terjadi lebih dari 2 kali rekurensi. Nah, itu baru kita sebut rekurensi ya. Dan dia cuma satu sisi. Tapi kalau habitual itu lebih ke jarang sekali kita lakukan operasi, tapi memang kita bisa lakukan operasi kalau pada pasiennya sudah mulai mengeluh. Maksudnya dia sudah mulai ada shoulder pain, pasiennya sudah mulai terganggu aktivitasnya, tidak bisa melakukan aktivitas. Sebenarnya untuk pasien-pasien habitual ini, itu untuk fisioterapi sangat bagus dan hampir 99% lah bisa ditangani dengan fisioterapi dan latihan beban. Jadi dikuatkan otot-otot shoulder-nya, dikuatkan otot-otot bahunya ya. Tapi tadi bisa kita lakukan surgery, bisa. Kalau sudah dilakukan maksimal fisioterapi, itu tidak baik dan masih didapatkan terganggu pekerjaannya, pasiennya nyeri, kita bisa lakukan inferior capsular shift namanya. Jadi kita aplikasi, kita perkuat. Namun itu jarang dilakukan sih. Tapi sebenarnya nanti mungkin teman-teman harus bisa membedakan ya. Nanti mungkin beda lagi nih, karena kita kan lebih ke acute ya. Untuk membedakan yang mana rekurensi, recurrent shoulder dislocation, atau habitual shoulder dislocation. Kata kuncinya sebenarnya kalau recurrent itu sudah pernah sebelumnya trauma satu sisi biasanya ya. Jadi pasien sudah pernah jatuh, terus dalam 1 tahun ke depan dia ada terjadi dua kali dislokasi lagi di bahu yang sama, itu kita sebut recurrent shoulder dislocation. Tapi kalau misalnya pasiennya sudah mengeluh ada dislokasi yang berulang bisa kembali sendiri, itu habitual tanpa adanya riwayat trauma, dan bilateral kiri kanan biasanya untuk habitual shoulder dislocation. Ya, baik, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Waldi pertanyaannya. Mungkin izin Dok, dari saya sendiri ada sedikit pertanyaan. Mungkin tadi sama-sama dijelaskan dari slide itu mengenai komplikasi tersering daripada pertindakan, itu salah satunya adalah neuropaksia. Mungkin ini untuk yang penjelasan kepada pasien dan keluarga pasien. Kan sering yang pasien bertanya, Dok, apakah nanti setelah kita lakukan reduksi keluhan yang ada neuropaksianya itu bisa kembali hilang total, atau nanti akan ada seperti sequelae-nya atau bagaimana, Dok? Mungkin ada hitungan jamnya atau ada golden time-nya kita harus melakukan tindakannya gitu, Dok. Baik, terima kasih ya Dokter Irham. Jadi untuk
cedera neurovaskular yang paling sering itu kan tadi axillary nerve ya, yang paling sering terjepit karena dia neuropraksi karena dia lewat di bawah dari sendi glenohumeral itu sendiri. Karena tadi kita lihat juga anterior dislokasi itu posisinya ya subcracoid atau infraglenoid, paling di bawahnya. Nah, sebenarnya kalau untuk cedera saraf neuropraksia itu dia bisa kembali dalam hitungan jam sampai bulan, maksimal 3 bulan. Ya, kalau sudah lewat di atas 3 bulan, tandanya sudah terjadi internal damage dari saraf itu sendiri. Nah, nanti untuk edukasinya kita mesti bilang, kita harus kasih tahu kalau misalnya ini ada sarafnya terjepit pada saat tulangnya lepas. Jadi pada saat kita kembalikan, itu kita menunggu untuk terjadinya recovery atau penyembuhan dari saraf itu sendiri. Ya, kita tahu kalau neuropraksia itu yang terkena kan cederanya di bagian endoneurumnya tanpa ada epineurumnya tercedera ya. Kalau misalnya cedera saraf epineurumnya masih bagus atau selubung saraf di luarnya masih bagus, itu penyembuhan saraf biasanya bagus. Tapi ya itu, kita harus tahu kalau penyembuhan saraf itu kan 1 hari 1 mili ya. Nah, kalau misalnya dia tidak putus atau misalnya dia hanya neuropraksia, biasanya dalam hitungan hari sampai 3 bulan biasanya sih sudah membaik. Tapi jarang ya, jarang. Saya selama saya pendidikan atau praktek belum pernah sih ketemu pasien dislokasi shoulder dengan neuropraksia yang berkelanjutan itu jarang, belum pernah. Mungkin nanti kalau misalnya ketemu yang dengan neuropraksia berkelanjutan lebih dari 3 bulan, itu biasanya lesinya nggak hanya aksilari, biasanya dengan brachial plexusnya juga. Ya, tapi nanti kalau misalnya ada praksia dari aksilari itu mungkin yang sulitnya ya kita lihatnya nanti deltoidnya atrofi karena kan dia memperserafi otot deltoid ya untuk motoriknya. Nah, jadi kalau untuk edukasi ke pasien ya kita wait and see dari hari begitu setelah selesai dilakukan hitungan hari 1 hari sampai ya 3 bulan lah kalau golden periodnya kalau kita dalam ortopedi untuk penyembuhan saraf. Ya, Dok. Terima kasih atas jawabannya, Dok. Mungkin masih ada dari rekan-rekan Presiden yang ingin bertanya. Baiklah, Dok. Mungkin sudah pada ngerti semua, Dok, yang dari paparan yang telah dijelaskan sebelumnya. Itu kan yang hari ini baru mengenai shoulder dislocation, Dok. Mungkin akan kita tunggu untuk yang ada elbow dislocation untuk yang ada kulit subuh ke depannya. Baiklah, Dok. Mungkin saya sebagai moderator sebelumnya izin, Dok, biasanya sebelum kita tutup kulit subuh kita pada pagi ini, dimohonkan kepada Dr. Rizky untuk mungkin ada memberikan feedback, Dok, terkait kulit subuh kita pada pagi kali ini, Dok. Baiklah,
Eh, mungkin sudah tidak lagi pertanyaan, Dok. Terima kasih, Dok, atas semua ilmunya pada subuh kali ini. Saya sebagai moderator mungkin mohon maaf kalau ada salah selama memoderatori subuh pada pagi ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.